Kita mulai. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu, agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang Apa yang kamu ingat? makan dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit.
pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Aturin dan juga wisatawan virtual semua. Perkenalkan, nama saya Melody dan teman saya Ezra dari Aturin yang akan menjadi co-host dalam acara kali ini. Nah, kembali lagi di acara Virtual Traveling Festival Wisata Virtual Ranah Minang dengan tema Staycation di Kota Padang bersama Aturin. Nah, virtual kali ini sangat spesial nih karena Aturin sendiri bekerja sama dengan para pegiat wisata di Sumatera Barat yang sebelumnya sudah mengikuti asistensi teknis dalam program Localized SDGs. Nah, pada hari ini kita akan mengunjungi wilayah Padang yang ada di Sumatera Barat yang memiliki pusparagam alam dan budaya yang menarik untuk kita ketahui pada pagi hari ini. Nah, pagi ini kita akan dipandu langsung oleh Kak Melati nih. Beliau merupakan salah satu pegiat pariwisata di Kota Padang. Nah, kalau begitu saya ingin menyapa dulu nih Kak Melatinya. Halo Kak Melati, selamat pagi. Selamat pagi Kak Melody. Apa kabar Kak? Baik Kak. Nah, kegiatannya sekarang di Padang ngapain aja Kak? Nah, sekarang lagi bekerja di Dinas Pariwisata Kota Padang, Kak. Oh, oke. Gimana Kak cuaca di sana nih Kak? Panas? Mendung? Dingin? Cukup cerah, Kak. Oh, oke. Nah, Kakak sendiri tinggal Padangnya itu tinggal di mana nih Kak? Maksudnya di kota mananya atau di daerah mana? Di Belimbing. Belimbing Kak? Iya, di Belimbing. Kayak nama buah Kak, Belimbing. Iya. Oke, baik Kak Melati dan Sobat Aturing semua. Sebelum kita mulai nih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena kita bergantung dari internet, jadi jika ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, kalian jangan khawatir, karena kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Dan jika acara ini tidak bisa berlanjut karena hal-hal seperti yang disebutkan tadi seperti internet yang lemot, kita akan tapping video bersama Kak Melati. Kemudian kita akan kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara. Nanti akan dijawab langsung oleh Kak Melati di waktu-waktu tertentu. Atau mungkin kalau misalnya Sobat Aturin ingin bertanya langsung, silahkan klik fitur raise hand. Nanti saya sebagai co-host akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya di akhir sesi. Dan pastikan Sobat Aturin semua untuk mengikuti acara ini sampai akhir, karena kita akan ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir, Sobat Aturin di rumah juga dipersilahkan untuk membagikan pengalaman mengikuti acara virtual tour ini, Staycation di Kota Padang. Dan jika ingin mengupdate di Instagram, mungkin teman-teman mau upload ke Instagram story, silakan tag atau mention di @aturin.official dan Instagram pribadi Kak Melati sendiri @melatysr. Oke, silahkan Kak Melati untuk memandu acara ini. Siap, terima kasih Kak Melody. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Aturin yang telah memberikan kesempatan saya untuk virtual Ranah Minang pada kesempatan hari ini.
Perkenalkan, nama saya Melati Suci Ramadhani, perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Padang pada pagi hari ini. Saya akan memandu Bapak Ibu sekalian di acara virtual traveling dengan tema staycation di Kota Padang. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan penjelasan singkat itinerary destinasi yang akan kita kunjungi selama staycation di Kota Padang. Next. Sebelum kita masuk, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu apa itu sih staycation. Staycation itu sendiri memiliki arti di mana berlibur dengan tetap tinggal dan menetap di suatu tempat. Kenapa sih memilih Kota Padang? Karena Kota Padang menghadirkan berbagai macam destinasi wisata di setiap daerahnya, mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata religi, dan wisata sejarahnya. Padang juga terkenal dengan legenda Malin Kundang dan legenda Siti Nurbaya. Maka tidak heran jika banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berlibur atau berkunjung ke Kota Padang. Next, Kak. Baiklah, berikut ini adalah rencana perjalanan yang bisa Anda lakukan di Kota Padang. Pertama, titik kumpul kita berada di Bandara Internasional Minangkabau. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan ke penginapan yang ada di Kota Padang. Kemudian, kita menikmati makanan khas Minang dengan mengunjungi restoran yang ada di area Kota Padang. Lalu, kita berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Next, Kak. Baiklah, saya akan menjelaskan secara rinci rencana perjalanan kita di Kota Padang. Bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Kota Padang melalui jalur udara, nantinya wisatawan akan berada di Bandara Internasional Minangkabau. Bandara Internasional Minangkabau pertama dan satu-satunya di negara, bahkan di dunia, yang menggunakan nama etnik sebagai nama budayanya. Dan semua fasilitas pendukungnya juga menggunakan nama dan istilah Minang. Jadi wisatawan yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau, kami tim pemandu akan memandu Anda untuk mengelilingi area spot yang ada di Bandara Internasional Minangkabau itu sendiri. Selanjutnya kita beranjak dari bandara menuju ke hotel. Lanjut, Kak. Baik, di sini saya merekomendasikan tiga hotel yang terbaik berada di Kota Padang. Dari ketiga hotel ini memiliki fasilitas yang sangat baik. Fasilitasnya ialah memiliki kamar tidur yang bernuansa modern, kolam renang, restoran, pool bar, wifi, dan lain sebagainya. Namun di sini yang menjadi perbedaan dari ketiga hotel ini adalah jarak tempuh Bandara Internasional Minangkabau menuju hotel, di mana Hotel Mercure membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Selanjutnya Hotel Grand Inamora membutuhkan waktu 40 menit. Terakhir, jarak tempuh Bandara Internasional Minangkabau dari Hotel Beach membutuhkan waktu 27 menit. Dan ada lagi yang menjadi perbedaan dilihat dari biaya penginapannya. Hotel Mercure membutuhkan biaya penginapan sebesar 618.000 per malam. Hotel Grand Ina membutuhkan biaya penginapan sebesar 561.000 per malam. Dan terakhir Hotel Pangeran Beach membutuhkan biaya penginapan sebesar 630.000 per malam. Next, Kak. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke mengunjungi restoran yang ada di Kota Padang.
di mana menyediakan kuliner khas Minang. Bagi wisatawan yang ingin menikmati jajanan ringan khas Minang, kami pemandu akan membawa wisatawan ke sekitaran sepanjang tepi pantai, di mana wisatawan dapat menjumpai jajanan seperti langkitang, jagung bakar, pisang goreng, sate, pensi, kelapa muda, dan lain sebagainya. Bagi wisatawan yang ingin membeli makanan berat khas Minang, kami pemandu akan membawa wisatawan ke rumah makan yang berada di area pantai. Contohnya restoran Samudra Jaya, restoran Lamun Ombak, dan banyak lainnya. Di rumah makan itu menyediakan berbagai menu makanan seperti ikan bakar, udang bakar, cumi bakar, kepiting saus, dan lain sebagainya. Dan terakhir, bagi wisatawan yang ingin menikmati kopi dan ingin bersantai, wisatawan dapat mengunjungi kafe yang terbaik di Kota Padang. Contohnya kafe Safari, kafe Kino, dan lain sebagainya. Lanjut, Kak. Baiklah, perjalanan dilanjutkan menuju ke destinasi wisata yang ada di Kota Padang, di mana saya merekomendasikan 4 destinasi yang ada di Kota Padang. Pertama, di Pantai Padang. Pantai ini terdapat 2 monumen, yaitu Monumen Merpati Perdamaian Padang dan Monumen Iora Padang yang sangat indah. Pantai Padang ini terdapat Pantai Padang merupakan destinasi wisata favorit di Kota Padang. Maka tidak heran banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk mengambil gambar di tempat spot foto di area Pantai Padang. Pantai Padang juga tidak pernah sepi pengunjung, karena wisatawan ingin menikmati pemandangan pada saat matahari terbenam di Pantai Padang dan menikmati indahnya kawasan Pantai Padang. Selanjutnya kita berada di Gunung Padang. Gunung Padang adalah sebuah bukit kecil dengan ketinggian puncak sekitar 80 meter di atas permukaan laut yang letaknya berada di sebelah dari Muara Batangarau. Gunung Padang merupakan objek wisata dengan kombinasi antara panorama yang indah, legenda Siti Nurbaya, dan sepenggal sejarah masa pendudukan Jepang. Dari gunung ini kita dapat melihat indahnya Pantai Padang dan melihat perkotaan di Kota Padang. Kemudian wisata di Pantai Air Manis itu sendiri. Di Pantai Air Manis ini juga ada suatu pulau yang sangat indah, di mana dengan berjalan kita dapat mencapai pulau tersebut. Dan juga di Pantai Air Manis ini terdapat wahana-wahana yang menarik nantinya akan dapat memanjakan para wisatawan. Terakhir, kita berada di Jembatan Siti Nurbaya, di mana jembatan ini berada di Kota Tua Padang. Jembatan Siti Nurbaya adalah jembatan yang membentang sepanjang 156 meter di atas Sungai Batangarau. Jembatan ini dibangun sejak tahun 1995 dan penggunaannya diresmikan pada tahun 2002 yang ditandai dengan kehadiran pameran drama televisi Siti Nurbaya. Lanjut, Kak. Baik, terakhir perjalanan kita menuju ke tempat belanja, di mana bagi wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh ciri khas Minang di Kota Padang, kami akan membawa wisatawan untuk membeli berbagai macam oleh-oleh yang terbaik dari yang terbaik, di mana aneka jenis oleh-oleh yang dijualkan seperti keripik balado, rendang, serundeng, gelamai, dan lain sebagainya.
Di sini contoh toko yang menjadi tempat untuk membeli oleh-oleh, di mana toko keripik balado Shirley dan toko keripik balado Christina Kim. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video keindahan Kota Padang. Padang, a capital city of West Sumatra. The largest city on the western coast of Sumatra Island. You can enjoy the beautiful landscape of the beach and the Conciliation Monument. Here, you can review the history about Minangkabau and creating a handcraft from the resources. A wonderful beach and bridge that had a legend behind it. An endless exploring for those who seek adventure. A legendary culinaire that is known by its spiciness. Nasi Padang, served to your table. Explored the ocean and found over 1 million beautiful creatures. An island around the blue ocean to visit. Offering an enjoyable moments to tell. Padang, your motherland, wonderful Indonesia. Kak Melati, itu masih di mute. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan singkat mengenai itinerary destinasi staycation di Kota Padang. Selanjutnya kita akan mengikuti sesi virtual traveling.
Selamat datang di Kota Padang. Kota Padang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Berbicara mengenai sejarah Kota Padang, sejarah Kota Padang ini tidak lepas dari perannya sebagai kawasan rantau Minangkabau yang berawal dari perkampungan nelayan di Muara Batangarau. Lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera VOC. Hari jadi kota ditetapkan pada 7 Agustus 1669 yang merupakan hari penyerahan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, rempah-rempah, dan lain. Dan Bandara Udara Internasional Minangkabau serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota-kota lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di virtual traveling kali ini titik temu kita adalah di Bandara Internasional Minangkabau. Ketika sampai dan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, kita langsung disuguh panorama indah dan elok karena bandara ini bandara persis di tepi pantai. Perjalanan dari Bandara Internasional Minangkabau ke Padang Panjang selama 2 jam penuh seakan tidak terasa karena sepanjang perjalanan tersuguh hal-hal unik yang sama sekali nggak boleh terlewatkan seperti panorama Bukit Barisan yang elok hingga air terjun. Selanjutnya perjalanan kita lanjutkan ke Hotel Mercure Padang. Kita berada di Hotel Mercure Padang. Hotel ini terletak di pusat kota Padang. Hotel Mercure Padang dari Bandara Internasional Minangkabau membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Hotel ini dari Mercure berjarak 5 menit berjalan kaki dari Pantai Purus. Hotel bintang 4 ini menyediakan kamar-kamar yang menghadap ke kolam renang outdoor atau laut dengan wifi gratis. Tersedia spa, sauna, dan ruang kebugaran lainnya. Kamar-kamar Mercure Padang yang elegan dan modern dilengkapi AC, TV layar datar, dan minibar. Suite hotel menawarkan ruang tamu terpisah, kamar mandi di dalamnya dilengkapi shower atau batu. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Pantai Padang. Setelah dari Hotel Mercure Padang, destinasi berikutnya ini adalah Pantai Padang. Pantai Padang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Kota Padang. Terlebih setelah pemerintah Kota Padang memoles dengan berbagai peningkatan dari segala sisi, mulai dari kebersihan, kerapian, kenyamanan, hingga melengkapi sarana prasarana fasilitas umum yang ada di Pantai Padang. Jika sebelumnya warga Kota Padang saja sedikit enggan berlibur ke destinasi ini, sekarang siapapun yang datang ke Kota Padang akan merasa sangat rugi jika tidak menyempatkan diri ke Kota Padang. Di sini dari Bandara Udara Internasional Minangkabau, kamu hanya perlu menempuh jarak 23 km atau 30 menit perjalanan menggunakan mobil untuk sampai di pantai ini.
Bagi pencinta kuliner, terdapat beragam makanan tradisional yang dapat kamu cicipi di sepanjang pantai. Beberapa di antaranya adalah lontong pical, jagung bakar, rujak sate, dan ikan laut segar hasil tangkapan nelayan setempat. Pada saat di pantai ini, jangan lupa untuk berfoto di monumen yang bertuliskan Kota Padang yang menjadi favorit wisata, seperti Tugu Merpati Perdamaian dan Monumen Iora Padang. Selanjutnya perjalanan kita lanjutkan ke Tugu Monumen Merpati Perdamaian. Di sini kita berada di Monumen Merpati Perdamaian. Monumen Merpati Perdamaian ini diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 12 April 2016. Monumen Merpati Perdamaian menjulang setinggi 8 meter. Rancangan monumen ini menyerupai kertas origami yang menggambarkan perdamaian sebagai hal rentan. Nah, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Monumen Merpati Perdamaian ini, di mana Monumen Merpati Perdamaian ini ingin menyampaikan pesan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh negara. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke restoran Samudra Jaya. Selanjutnya kita berada di restoran Samudra Jaya Padang. Di restoran ini menyediakan seafood dan ikan bakar, dan restoran ini merupakan salah satu restoran seafood yang paling enak di Kota Padang, yang menyediakan olahan seafood mulai dari ikan bakar, kepiting saus, udang bakar, dan lain sebagainya. Samudra Jaya Seafood ini menyediakan tempat makan yang sederhana dan nyaman bagi pengunjungnya. Makanan yang ditawarkan dan diracik dari resep sari laut pilihan dengan sambal yang pas, sehingga menu-menu seafood di sini enak. Harga yang ditawarkan juga murah dan terjangkau, sehingga dapat menjadi pilihan wisata kuliner di Kota Padang. Selanjutnya perjalanan kita lanjutkan ke Pantai Air Manis. Oke, kita berada di Pantai Air Manis. Pantai Air Manis merupakan salah satu pantai yang terdapat di Kota Padang yang menarik untuk dikunjungi. Pantai ini memiliki pesona pantai yang indah dengan gulungan ombak yang semilar. Lokasi pantai Air Manis ini terletak di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Ketika pantai dihembus angin sepoi-sepoi, terdapat suara ombak yang lembut menyusuri pantai, sehingga membuat nuansa menjadi sejuk dan tentram. Jika air laut sedang surut, para wisatawan bisa menempuh dengan berjalan kaki ke pulau kecil yang berada di Pantai Air Manis, sembari melihat pemandangan laut yang terbentang luas di depan mata. Di Pantai Air Manis juga terdapat prestasi si anak durhaka Malin Kundang. Prasasti tersebut berupa batu dari puing-puing bekas kapal, dan jasad dari si Malin Kundang. Ketika ombak menghempas batu tersebut,
terdengar suara gemercik air yang membahana seperti suara retapan dan tangisan. Para wisatawan juga bisa menyaksikan dari dekat batu maling kundang yang melegenda. Selain itu, pantainya sendiri begitu landai dan lebar. Pengunjung bisa puas bermain di pantai atau berenang di sekitaran area pantai air manis. Dan di sepanjang pantai ada pondok untuk bisa beristirahat serta warung-warung makan lainnya. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Gunung Padang. Oke, baik. Kita berada di Gunung Padang. Bila dilihat pada lambang Kota Padang, terdapat bentuk menyerupai baret berwarna biru tua. Itu merupakan gambaran bentuk dari objek wisata Gunung Padang ini. Tentunya salah satu wisata yang menjadi ikon bagi Kota Padang. Gunung Padang merupakan objek wisata yang sangat strategis berada di pusat kota, kira-kira lebih dari 5 km atau berjarak 1 km dari kantor Balai Kota Lama Padang. Tepatnya Kelurahan Kampung Seberang Pabayang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Sesampainya di lokasi akan disambut dengan gerbang yang bertuliskan objek wisata Gunung Padang. Masuk ke area objek wisata pun dengan mengeluarkan kocek sebesar Rp 5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Nah, untuk setiap kendaraan yang diparkir akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000 per unitnya. Pernah baca atau dengar kisah Siti Nurbaya? Ya tentu objek wisata inilah yang sering dikaitkan dengan cerita fiksi yang melegenda sampai tersohor ke seluruh penjuru negeri, bahkan hingga mancanegara. Sebenarnya kisah tersebut berasal dari sebuah novel karya Marah Rusli dengan judul Siti Nurbaya. Dengan judul Kasih Tak Sampai yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1922. Kisah Siti Nurbaya yang menjadi cerita Romeo dan Julietnya Sumatera Barat ini bercerita tentang ceritanya Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri yang harus kandas dengan Siti Nurbaya yang dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Di kawasan objek wisata Gunung Padang ini juga terdapat makam yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai makamnya Siti Nurbaya, dan puncak gunung ini juga menyediakan saksi atas perjuangan cinta mereka. Maka makam tersebut berada di sebuah lubang berupa celah sempit di antara dua buah batu besar. Dengan jauh dari berbatuan itu juga terdapat makam Samsul Bahri, meskipun tak banyak yang diekspos. Sebenarnya objek wisata Gunung Padang ini juga untuk trekking sembari refreshing. Rute perjalanan menuju puncak tidaklah terlalu ekstrim, cukup aman dan dapat dilalui dengan berjalan kaki. Jalannya datar dengan mendaki dengan jumlah ratusan anak tangga yang telah dibeton, yang dibatasi oleh tembok-tembok pembatas sehingga aman bila dilalui. Bila diukur untuk mencapai puncak, kira-kira kurang lebih dari 2 km. Tak perlu khawatir, meski hanya mendaki bukit, di lokasi ini terdapat juga 7 tempat istirahat berbentuk gazebo yang memiliki pemandangan menghadap langsung ke Kota Padang. Selanjutnya perjalanan kita lanjutkan ke Jembatan Siti Nurbaya.
Sekarang kita berada di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya ini terbentang di atas Batang Arau pada kawasan Pelabuhan Marina Muara yang merupakan pusat perdagangan Tempe Deloe. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki di kiri dan kanan, dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik, dinikmati pada malam hari. Pada sisi kiri jembatan dapat kita nikmati kawasan Kota Padang Lama dan tempat tambat labuh kapal pesiar. Sementara sebelah kanan dapat kita nikmati panorama Gunung Padang dengan legenda Siti Nurbaya serta sunset yang mempesona di ufuk barat Kota Padang. Di sepanjang jembatan Siti Nurbaya sekitar 60 meter yang pada tahun 2002 jembatan ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Dikisahkan Siti Nurbaya yang mati muda diracuni Datuk Maringgih yang kuburannya berada di Gunung Padang. Selanjutnya perjalanan kita lanjutkan menuju ke toko keripik balado Christine Hakim. Di sini tempat kita berada di toko keripik balado Christine Hakim. Masakan Padang yang sangat terkenal dan lezat yaitu sambal baladonya. Keripik balado khas Padang ini terbuat dari singkong dan bumbu balado yang pedas. Sangat ingin bagi wisatawan yang ingin mencicipinya. Keripik yang terbuat dari singkong biasanya dikenal manis dan gurih, namun tidak untuk keripik satu ini. Dibaluri dengan bumbu balado khas Padang. Membuat keripik singkong ini beraroma khas. Ada satu toko yang direkomendasikan untuk membeli oleh-oleh khas Padang berupa keripik balado, yaitu keripik balado Christine Hakim. Harga dari keripik balado itu sendiri mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian virtual tour yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan saja bertanya di kolom chat atau enggan kalian bisa langsung bertanya dengan membuka suara. Baik, saya kembalikan lagi ke Kak Melody. Oke Kak, wah menarik banget nih destinasi wisata di Kota Padang yang Kak Melati utarakan tadi, mulai dari pantai-pantainya yang tadi dikasih lihat di videonya, bagus banget sih. Maksudnya airnya gitu juga masih warna biru, juga sampai ke Gunung Padang yang juga jadi objek wisata yang wajib dikunjungi. Tuh, jadi pengen ke Kota Padang sih. Jadi bisa kunjungin pantai, gunung, dan yang pasti sih ini ya ngelihat langsung juga kayak yang di film yang katanya kayak patung maling kundang gitu. Jadi penasaran. Oke. Oh ya, terus Kak, ini loh kemarin-kemarin temenku kan pernah ngebawain keripik Christine Hakim kan. Terus sama kayak ada apa sih dendeng ya, maksudnya rendangnya tapi yang kering gitu. Itu enak banget sih, walaupun cuman kayak pakai nasi doang sama itunya, dendengnya itu enak banget. Tapi emang di Padang itu keripik yang Christine Hakim itu paling terkenal ya, Kak? Iya, Kak. Oh, nah Kakak sering ke sana nggak? Orang-orang Padang sering ke sana
beli cemilan atau apa, atau justru yang ke sana itu lebih banyak kan ke wisatawan dari luarnya? Lumayan sering Kak di sana juga. Jadi cemilan juga ya, Kak? Iya, iya. Oke. Dan juga makanannya enak. Oh, tuh teman-teman enak, jadi harus dikunjungi. Oke, gini aja. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Jadi yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom chat, atau mungkin ada yang ingin langsung bertanya, bisa raise hand, nanti saya akan persilakan teman-teman untuk langsung bertanya ke Kak Melati. Nah, Kak, ini nih langsung ada pertanyaan nih dari teman kita. Ini pertanyaan dari Vera dari Jakarta. Mau tanyain, selain objek wisata alam pantai gunungnya, apa ada objek wisata sejarah seperti museum atau desa adat yang bisa dikunjungi di Padang, Kak? Nah, kalau ada, boleh tahu rekomendasinya kemana aja tuh, Kak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Kak Vera ya, dari Jakarta. Ada Kak, iya itu adalah museum Adiwiyata Aditya Warman Kak, di Taman Melati. Selain itu ada apa lagi, Kak? Dan di situ juga ada Halo, Kak Melati. Itu kayaknya masih di mute deh, Kak. oh ya Kak, maaf Kak. Di sana juga menyediakan apa ya? Baik Kak, di sana menyediakan baju adat Minangkabau, senjata Minangkabau, alat-alat yang berhubungan dengan Minangkabau ya. Itu sendiri. Sudah Kak, terima kasih. Dikembalikan kembali ke Kak Melody. Kalau misal, itu kan untuk museumnya, kalau misalnya desa adat sendiri ada nggak, Kak? Misal desa wisata gitu di Kota Padang, ada nggak? Mungkin desa wisata yang dekat sama Kota Padangnya yang gampang dikunjungin kalau misalnya kita dari pusat Kota Padangnya. Kayak Kak, Kota Tua Minangkabau Kak, di Oh, Pondok. itu kira-kira daya tarik wisatanya itu seperti apa, Kak? Apa yang unik dari Kota Tua Minangkabau itu? Yang menjadi tempat
Halo Kak, masih di mute. Saya Kak, di sana dapat menikmati bangunan tua dan tempat biasanya anak muda sering ke sana Kak untuk berfoto. Oh. Karena tempatnya yang klasik. Begitulah Kak. Oke. Untuk Vera, semoga jawaban dari Kak Melati menjawab ya. Oke, kita tunggu lagi pertanyaan selanjutnya. Oh ya Kak, mau tanya dong, kalau misalnya kendaraan umum yang sering dipakai di Kota Padang itu apa Kak? Ada nggak? Ada Kak, di sana biasanya kendaraannya seperti angkot dan di sana juga ada pemerintah sudah menyediakan kayak Halo Kak Melati, selain angkot ada lagi? ya Kak, dilanjut di sana juga menyediakan tempat sewa sepeda. Oh, tempat sewa sepeda. Nah, itu sewa sepedanya itu langsung bayar atau pakai aplikasi atau gimana, Kak? Langsung bayar, Kak. Oh, cash ya, jadi nggak pakai aplikasi gitu. Enggak. Nah, Kak, ayo teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat atau raise hand ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Kak, kira-kira dari itinerary yang Kakak bagikan ke Sobat Aturin semua tadi, itu bisa dijangkau sama kendaraan umum semua nggak, Kak? Jadi kita pergi ke tempat-tempatnya itu naik kendaraan umum, itu bisa nggak, Kak? Bisa, Kak. Dari awal sampai akhir kalau misalnya kita naik angkot bisa ya, kan lebih murah ya? Oh, enggak, Kak. Enggak. Jadi gimana tuh Kak? Dari mana yang kita bisa akses pakai kendaraan umum? Aksesnya bisa kita memesan Gokar, Kak, di sana, Kak. Gokar. Oke. Tapi kalau misalnya sendiri, kalau misalnya mau pakai Gojek, nggak apa-apa lah ya Kak, naik motor. Ya, nggak apa-apa dong, Kak. Bisa kok. Bisa ya. Oke, mana nih pertanyaannya teman-teman? Ayo bertanya, mumpung ada pakarnya di sini. Nah, terus Kak, tadi kan kita bicarain oleh-oleh ya Kak, ada Christine Hakim. Emang kalau misalnya selain dari toko Christine Hakim itu sendiri, ada toko oleh-oleh yang lain nggak Kak? Biasanya di swalayan-swalayan yang di Kota Padang ada, Kak. Itu apa oleh-olehnya apa aja Kak kira-kira? Apa aja yang ditawarin ke kita gitu? Biasanya ada keripik balado, gelamai, kacang tojin, dan banyak lainnya, Kak. Apa tuh gelamai? Gelamai itu apa Kak? Gelamai itu seperti dari tepung gitu, Kak. Tetapi itu dia pakai gula aren, Kak. Rasanya manis dan kenyal, Kak.
Jadi manisan gitu, Kak. Iya, Kak. Oke. Gelamai ya, Kak? Iya. Itu kalau misalnya dijual itu kalau gelamainya itu berapaan, Kak? Mungkin range harganya. Biasanya seharga sekitaran 10.000 per piecesnya, Kak. Lumayan murah ya. Dia itu dijualnya kayak bungkusan permen atau kayak dodol gitu, Kak? Coba. Iya, Kak, dalam isinya di satu kotak ada 10 buah dengan harga 10.000, Kak, sampai 15.000. Iya. Kalau saya search sih kayak dodol ya. Iya, Kak. Gelamai atau dodol deh. Mungkin bahasa Padangnya gelamai ya. Dodol. Iya, Kak. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman, bisa langsung chat aja di kolom chat. Oh ya Kak, ini kan staycation di Kota Padang nih. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen staycation di area perbukitan gitu, kira-kira ada nggak sih Kak penginapan atau homestay gitu di area perbukitan atau gunungnya Padang gitu? Ada, Kak, di Villa Limau Manis, Kak. Di dekat Unan, Kak. Itu kira-kira range harganya per satu malam itu berapa, Kak? 200 sampai 300 ribu lah, Kak. Berapa, Kak? 200 sampai 300 ribu, Kak. Oh, oke. Itu villa ya, villa? Iya, villa, Kak. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Nah, terus Kak, tadi kan Kakak juga ada sebutin kafe-kafe di pantai gitu kan. Nah, kalau misalnya nih teman-teman yang suka nongkrong di kafe juga, kalau misalnya di Padang, kafe yang terkenal itu apa aja, Kak? Misalnya selain yang di tepi pantai gitu ya, mungkin ya pemandangannya yang perkotaan gitu. Ada nggak? Oh, ada, Kak, di Kota Tua Padang, Kak, kafe Janji Jiwa, Kak. Oh, kafe Janji Jiwa. Itu pemandangannya perkotaan ya? Iya, Kak. Oke. Nah, Kak, tadi kan Kakak juga ada kasih tahu ke Sobat Aturin semua nih, rekomendasi restoran seafood gitu-gitu di pantai juga. Kira-kira ada nggak sih, Kak, restoran lain yang Kakak mau rekomendasiin ke Sobat Aturin semua, supaya kalau misalnya mereka pergi ke Padang, mereka juga harus mengunjungi restoran ini, cobain makanan-makanannya gitu selain seafood. Ada nggak, Kak? Ada, Kak, itu di Kuali Nyonya, Kak. Nah, itu menunya apa aja nih, Kak? Kira-kira yang harus dipesen gitu. Itu menunya ada seperti ikan gurame saus, kepiting saus, dan aneka seafood lainnya, Kak. Oh, masih seafood ya, Kak? Kalau misalnya yang enggak seafood?
Banyak sih Kak, itu di dekat-dekat tepi pantai gitu Kak. Banyak bermacam-macam kafe, Oh, tempat restoran makanan yang selain seafood Kak. oh, oke oke. Ayo teman-teman dari teman-teman sobat aturin semua, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ayo. Kalau kita masuk ke pantai itu bayar nggak, Kak? Ada harga tiketnya nggak? Bayar Kak, itu sekitaran 5.000 rupiah Kak. 5.000. Anak kecil, dewasa itu sama, Kak, harganya? Beda Kak, kalau untuk orang dewasa itu 5.000, anak kecil ya 3.000 Pak. Oh, oke. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung bertanya melalui kolom chat nih. Kakak sendiri itu asli orang Padang ya, Kak? Iya Kak, asli orang Padang Kak. Lahir di Kota Padang. Iya Kak. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ada nih, Kak. Dari teman kita lagi, Sobat Aturin, namanya Vera. Kak Melati, izin tanya lagi, ya, nggak apa-apa. Apa ada festival tahunan yang diadakan di Padang dan rekomen untuk dikunjungi? Ada nggak, Kak? Untuk festival itu tiap tahunnya ada Kak. Di sana biasanya di Pantai Padang biasanya ada event-event apa event event apa Tour de Singkarak ya biasanya Kak. Tuh dan acara telong-telong atau serak gulo lainnya Kak. Itu memperingati apakah ada nggak kayak festival ini tuh yang tadi yang kakak sebutnya itu memperingati hari apa gitu, sejarahnya gimana? Itu kurang tahu Kak. Oh, oke oke. Tapi yang pasti ada ya Kak festivalnya itu kira-kira biasa diadakan itu kapan Kak? Ada tiap tahunnya tuh Kak. Ya di bulan apa gitu? Biasanya itu ada di pertengahan bulan Kak. Pertengahan tahun maksudnya Kak? Oh iya, pertengahan tahun ya. Ya, oke di pertengahan tahunnya. Jadi kalau Iya, misalnya tujuan buat kunjungin Kota Padang untuk nonton festivalnya tuh pertengahan tahun. iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Vivi Angelina. Kak Melati, apakah di Padang ada kendaraan tradisional? Ada nggak, Kak? Ada Kak. Apa itu? Di sana biasanya ada kereta bendi Kak. Kereta bendi. Ya. Masih ada ini, Kak. Maksudnya yang apa ngendarain kereta itu buat wisatawan naik gitu ada? Biasanya ada Kak. Itu berbayar, Kak? Bayar berapa tuh kira-kira? Iya, berbayar Kak. Itu sekitaran 20.000 sampai 30.000. Ya, tergantung jarak juga lah ya, Kak. Ya.
Semoga menjawab ya teman-teman. Yuk, yang mau bertanya lagi, silakan di kolom chat. Mumpung ada pakarnya ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman aturin, sobat aturin semua. Nah, baik, tidak terasa nih sudah hampir 90 menit Kak Melati bercerita dan memandu virtual tour ini. Jadi terima kasih kepada Kak Melati dan sobat aturin dan juga wisatawan virtual yang sudah mengikuti acara ini. Nanti saya akan kembali lagi ke Kak Melati untuk closing statement. Nah, buat Sobat Aturin yang mau mengikuti acara virtual traveling dengan tema yang lain, itu bisa mendapatkan tiket gratisnya di loket.com. Cek aja di loket.com. Nah, oke, sebelum kita foto bersama, saya kembali lagi ke Kak Melati untuk closing statement-nya. Silakan untuk Kak Melati barangkali ingin mengajak sobat-sobat aturin yang hadir, wisatawan virtual ini yang ada di rumah untuk berkunjung secara langsung ke Kota Padang. Silakan Kak. Baik, saya sebagai pemandu ingin mengingatkan kepada calon wisatawan yang nantinya ingin berkunjung ke manapun selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua selalu sehat dan pandemi ini cepat berlalu. Saya Melati Suci Ramadhani selaku pemandu pada virtual kali ini ingin memohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam pengucapan kata terima kasih atas perhatiannya dan semoga virtual tour kali ini dapat menjadi manfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Kak Melati. Sekarang kita masuk aja nih ke sesi foto bersama. Sobat Aturin, jika berkenan, silahkan menyalakan videonya, menyalakan kameranya. Kita akan ambil foto yang dibantu oleh teman saya, Ezra. Silakan Ezra untuk untuk mengambil foto. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mohon untuk dinyalakan kameranya bagi yang ingin mengikuti sesi foto bersama. Saya tunggu 10 detik dari sekarang. Oke, siap ya. Saya ambil foto. 3, 2, 1. Sorry. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sudah 3 ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Melati dan Sobat Aturin semua yang hadir di virtual traveling kali ini. Akhir kata, kami pamit undur diri dan sampai bertemu di virtual traveling lainnya. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya.